Jadi, sesuai janji ibu kemarin, hari ini ibu mau cerita pengalaman ibu semasa sekolah. Tapi hari ini ibu hanya mau cerita tentang bagaimana perjalanan ibu dari SD saja. Karena kalau ibu langsung lanjut sampai kuliah, nanti terlalu panjang, kalian yang capek dengarnya. Jadi hari ini ibu hanya cerita tentang masa ibu dari SD. Jadi, bapak ibu itu adalah guru di salah satu SD tempat ibu sekolah. Jadi bapak ibu itu guru di SD 009 Pasir Blengkong, atau tepatnya di Jalan Sejahtera Desa Damit. Sekarang ini masih mengajar. Nah, dulu sekolah ibu itu letaknya bukan di Desa Damit, melainkan di Desa Pelawan. Desa itu adalah desa terpencil yang jauh dari kota. Jadi akses ke sana itu tidak bisa menggunakan motor, tidak bisa menggunakan sepeda, tapi hanya bisa menggunakan perahu saja. Nah, zaman itu ibu punyanya perahu kecil dan kapal yang agak besar. Itu punya orang tua ibu cuma punya itu dulu. Nah, jadi akses ibu ke sekolah itu adalah naik perahu tadi. Jadi hari-hari ibu itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ibu itu naik perahu terus setiap kali mau ke sekolah. Jadi itu pun tidak benar-benar naik perahu terus. Jadi sampai di tempat kita bersandar pun, tempat perahu kita bersandar pun, ibu meski harus jalan kaki beberapa meter sampai akhirnya nanti sampai di sekolahan ibu. Sekolahan ibu itu di atas gunung. Jadi akses ke sana itu benar-benar harus kita ekstra kuat. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh capek, nggak boleh bilang ini dan itu, karena memang tujuan ibu sekolah dulu adalah ibu harus bisa. Nah, itu prinsip ibu banget. Jadi apapun yang sebenarnya itu agak sulit, tapi ibu tidak pernah bilang ibu nggak bisa, tapi ibu harus ubah menjadi ibu bisa. Nah, jadi perjalanan ibu ke sekolah itu bisa mencapai 5-15 menit. Kalau lagi misalkan airnya itu harusnya tidak terlalu deras dan akses ke sekolah ibu lagi enak, mungkin 10 menit sudah sampai di sekolahan. Tapi itu belum termasuk naik dari sungai ke gunungnya tadi ya, karena memang sekolah ibu di atas gunung. Tapi bersyukurnya ibu, meskipun pada saat itu akses sekolah itu sangat sulit, tapi orang tua ibu tidak pernah mengeluh meskipun mengajarnya di desa terkecil seperti itu. Dan alhamdulillah juga dari situ ibu belajar kesulitan itu bukan akhir dari segalanya, justru itu adalah awal dari segalanya. Orang sukses itu tidak ada yang sukses langsung sukses, tapi pasti orang sukses itu belajar dari kesulitan dulu. Jadi nggak ada yang sukses itu berasal dari dia senang dulu nanti sukses. Kalaupun misalkan masa kecilnya dia sudah, ibaratnya diantara kalian sudah ada yang beruntung, yang orang tuanya pekerjaannya bagus, itu sangat-sangat harus kalian syukurin. Jadi itu pun kita pasti akan ada melalui fase sulitnya di mana nanti itu akan kita lalui masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jadi selama ibu di SD dulu, ibu ke sekolah itu meskipun orang tua ibu adalah seorang guru, karena memang mama juga tidak bekerja, jadi ibu ke sekolah itu bawa jajanan anak-anak. Jadi ibu sambil jualan. Ya, ini ilmu sebetulnya. Kalau sekarang kan sekolah-sekolah kadang ada yang melarang murid untuk jualan, tapi saya terus terang, kalau di kelas saya, kelasnya ibu, silahkan. Kalau itu misalkan kayak makanan atau kalian bantu orang tua untuk cari nafkah hari-hari, silahkan. Kalau itu prinsipnya ibu nggak mau repot orangnya. Nah, waktu ibu di SD, ibu jualan. Jadi ibu bawa dari rumah itu seperti makanan ringan. Nah, belanja ke pasarnya pun orang tua ibu seminggu sekali. Jadi ibu bantu menjualkan jualannya orang tua ibu. Nah, dapat 1.000 itu sudah ibu alhamdulillah, karena 1.000 zaman dulu itu sangat-sangat besar ya nilainya. Bahkan makan soto atau sop aja 500 itu sudah kenyang. Beda dengan sekarang. Tapi sekarang kan juga mendapatkan uangnya lebih sedikit, berbeda dengan yang dulu. Jadi meskipun sekolah ibu aksesnya agak sulit, tapi ibu tetap semangat belajar. Ibu terus terang, di kelas 1 ibu tidak bisa menulis. Maksudnya kalau misalkan disuruh menulis pun, ibu menangis. Ibu menangis berharap guru ibu itu tetap tidak akan meminta ibu untuk mengumpulkan tugas. Ternyata guru ibu tetap sabar menunggu sampai tugas yang ibu kerjakan itu selesai.
beberapa tahun kemudian, sekolah ibu yang tadinya di Desa Pelawan itu pindah ke Desa Damai. Sekarang itu masih berdiri sampai sekarang. SD-nya ibu itu di SD 009 Pasir Brentong, Desa Damit, jalur 3, di Jalan Sejahtera. Bapak ibu juga masih mengajar di sana, sekarang guru kelas 3. Nah, jadi perjalanan ibu yang tadinya ibu naik kapal ke sekolah berubah setelah beberapa tahun kemudian. Orang tua ibu punya motor, jadi ibu ke sekolahnya naik motor sama bapaknya ibu. Kebetulan bapaknya ibu ngajar di sekolah yang ibu tempati. Nah, jadi perjalanan ibu tadi yang tadinya ngos-ngosan jalan kaki dari pinggir sungai ke atas gunung mencapai sekolahnya ibu, itu akhirnya ibu bisa lebih menikmati lagi dan lebih bersyukur lagi karena orang tua ibu punya motor. Nah, ada nih satu pengalaman. Ibu itu orangnya pemalu sekali waktu SD. Jadi ibu disuruh jadi pemimpin upacara, dan itu mendadak. Ibu tidak ada persiapan, tidak ada latihan, dan ibu disuruh harus mau. Dalam hati ibu, ya Allah, sepertinya saya tidak bisa. Dalam hati ibu seperti itu. Tapi ternyata orang tua ibu itu sangat-sangat hebat. Kenapa ibu bilang hebat? Beliau berkata, kamu bisa, jangan bilang tidak bisa, kamu pasti bisa. Ibu maju, ibu berdiri menjadi pemimpin upacara dari awal sampai akhir, alhamdulillah bisa. Jadi kesimpulannya dari cerita ibu ini, sebenarnya masih panjang cerita tentang SD ibu, tapi ibu cerita singkat aja. Jadi kesimpulannya, apapun yang kalian rasa kalian tidak bisa, jangan kalian katakan aku tidak bisa, tapi diganti jadi aku pasti bisa. Insya Allah itu memotivasi kalian untuk bisa mengerjakan apa yang tidak bisa kalian kerjakan. Sama, kalau kalian tidak bisa matematika, sebagaimanapun kalian berusaha, kalau kalian bilang tidak bisa, maka kamu pun juga tidak bisa. Misalkan kamu tidak suka pelajaran bahasa Inggris, ibu terus terang, ibu tidak suka bahasa Inggris. Sampai sekarang bahasa Inggris ibu masih acak-adul, tapi jangan diikuti ya. Jadi ini apa namanya, kalau kamu merasa kamu tidak bisa, jangan katakan kamu tidak bisa, tapi ubah menjadi aku pasti bisa. Kalau kamu punya mata pelajaran yang tidak kamu suka, pertama yang kamu harus lakukan adalah sukai gurunya. Kalau kamu sukai gurunya, insya Allah ilmu yang tadinya kamu nggak bisa, pasti kamu bisa. Itu ilmu yang ibu pelajarin dari ibu masih SD sampai sekarang, sampai ibu kuliah, sampai ibu jadi guru pun ibu tetap pelajari seperti itu. Gitu. Kalau misalkan ada ilmu yang diberikan orang lain, tapi kita tidak suka dengan orang yang memberikan ilmu, apapun itu tidak akan masuk di pikiran kita. Tapi kalau misalkan kita itu berpikir, aku senang dengan gurunya, saya senang dengan cara mengajarnya, insya Allah ilmu itu akan bisa kalian serap dengan baik. Jadi mungkin ini aja yang ibu bisa ceritakan hari ini. Dan kemudian mungkin besok-besok lagi ibu akan cerita bagaimana pengalaman ibu di SMP, SMA, dan kuliah. Karena kalau ibu ceritakan hari ini 8 menit, setengah jam pun gak cukup. Jadi karena durasinya ibu usahakan jangan sampai lebih dari 10 menit, takut kalian bosan dengarnya. Makanya mungkin ini aja cerita dari ibu. Tetap semangat, meskipun belajar di rumah aja. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu, kita bisa belajar di kelas lagi, bisa belajar bersama lagi, bisa mengerjakan tugas berbarengan dengan teman lagi. Tetap semangat, belajar dari rumah, kenapa harus pusing? Pasti kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.